Sekali lagi, saudara, senang bertemu dengan saudara semua di Rusia hari ini. Saya terus terang tidak terlalu menyangka bahwa ibadah akhir tahun kita bakal cukup ramai seperti ini, saudara. Dan karena ini ramai, jadi tebakan saya berikutnya adalah ibadah akhir Januari nanti yang bakal sepi karena Imlek dan liburnya bakal panjang, kemungkinan bakal lebih banyak kita yang berangkat di waktu-waktu itu. Ada yang amin? Ada yang amin. Betul? Tapi bersyukur bertemu dengan saudara, ada yang dari luar kota masih di sini, ada yang sudah lama tidak bertemu. Saya bersyukur bertemu dengan saudara, dan kita bakal merenungkan hari ini tentang sekali lagi bahwa kalau kita melihat ke belakang, tentu saja sudah ada begitu banyak cerita, pengalaman, perjuangan, dan berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita sepanjang tahun. Tahun ini mungkin telah membawa sukacita besar bagi kita, tetapi beberapa di antara kita mungkin juga mengalami tantangan, air mata, dan pergumulan. Dan saya tahu, yang pasti adalah begini, kita ada di sini hari ini, itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Amin. Dan ini yang kita perlu lihat, kita bakal merenungkan kembali tentang kisah kita bersama dengan Tuhan. Saya ngajak saudara baca firman Tuhan, hari ini di depan ada, karena saya mau kita melihat beberapa bagian yang saya warnai, Mazmur 145 ayat 14-19, tapi saya mendorong kalau saudara mau lihat di handphone saudara juga boleh. Kita bakal baca ini sama-sama, Mazmur 145 ayat 14-19. Kita baca bersama-sama saja. Ayat ini yang cukup panjang, tapi kita baca sama-sama. Dari ayat 14, 1, 2, 3. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tanganmu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, yang melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, yang mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan. Saudara, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan dekat kepada siapa dan untuk tujuan apa. Dan saya berdoa bahwa ini adalah hal-hal yang kita alami sudah sepanjang tahun ini, dan yang kita bisa amini bakal kita alami sepanjang tahun depan juga. Yang pertama adalah Tuhan itu dikatakan dekat kepada kita yang jatuh. Dia dikatakan sebagai Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ayat 14. Sepanjang tahun ini kita mungkin pernah mengalami kejatuhan, dosa, atau kelemahan, atau kegagalan hidup. Kita mungkin ada masa-masa di mana kita merasa kita berteriak di pagi hari, menangis di malam hari, dan kita nggak tahu kita bisa melewati hari-hari seperti apa. Namun saya mendorong kita, hari ini kita bisa bersyukur bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan dengan luar biasa bahwa kepada orang yang jatuh dan tertunduk, Tuhan itu dekat. Dia mau hadir secara dekat. Kita tahu dari mana? Karena firman Tuhan mengatakan Dia mau menjadi penopang dan penegak. Untuk bisa jadi penopang, itu harus dekat. Betul? Untuk jadi penegak, itu harus dekat, nggak bisa dari jauh. Tuhan menjadi penopang, itu artinya adalah Tuhan hadir tidak dari jauh. Dan yang menarik adalah, bahkan di saat kita terjatuh, kita punya Tuhan yang tidak buang kita, yang tidak singkirkan kita, yang tidak menghukum kita. Tapi waktu kita jatuh, dikatakan Tuhan itu mendekat dan mau menjadi penopang bagi kita. Ini sungguh indah, saudara. Dan firman Tuhan berkata dalam bahasa lain, ayat lainnya mengatakan bahwa kalau orang benar, kalau jatuh, itu nggak bakal dibiarkan sampai tergeletak. Ada lagunya, betul ya? Mengapa? Karena sama dikatakan Tuhan mau jadi penopangnya. Tuhan mau menjadi penegak, artinya apa? Waktu kita terjatuh sekalipun, Tuhan mau kita tidak selamanya tertunduk malu. Tuhan mau kita kembali tegak. Dia mau menegakkan kita, mengangkat kita untuk kembali bisa berdiri. Dan saudara perlu tahu,
Kalau saudara belum mengalami firman Tuhan ini pada akhir tahun ini, mungkin karena kita melakukan kebalikan daripada apa yang harus kita lakukan, yaitu adalah setiap kali kita jatuh, jangan lari dari Tuhan, berlarilah kepada Tuhan. Setiap kali kita merasa kita lemah, jatuh dalam dosa, kegagalan atau kelalaian, jangan lari dari Tuhan. Berlarilah kepada Tuhan. Ini sebuah kata-kata saudara yang Tuhan mau sungguh-sungguh saudara simpan dalam hati saudara. Untuk tahun depan terutama. Kalau ada masa-masa di mana saudara merasa tidak sanggup lagi, saudara merasa selalu jatuh dalam dosa, saudara merasa malu, terpuruk, tertunduk, Tuhan ngomong sama kita, jangan lari dari Tuhan, berlarilah kepada Tuhan. Waktu kita lari sama Tuhan, apa yang kita perlu lakukan? Akui kelemahan kita, akui kegagalan kita. Dan saya percaya, kalau kita lakukan itu, saudara bakal menemukan Tuhan itu sungguh-sungguh adalah Tuhan yang mau menjadi penopang dan penegak kepada setiap kita yang pernah mengalami jatuh dan tertunduk. Amin? Amin? Saudara perlu tahu, kalau saudara pernah merasa begitu lemah, saudara nggak sendirian. Kalau saudara pernah merasa mengalami begitu kuat pencobaan, saudara nggak sendirian. Karena bahkan Yesus pun, dia pernah mengalami itu. Dan kita bersyukur, dari kehidupan Yesus kita bisa melihat bahwa bahkan Tuhan Yesus dikuatkan oleh Bapaknya. Dan kita semua juga bakal dikuatkan oleh Bapa kita di sorga. Setiap kali kita jatuh, setiap kali kita tertunduk malu, yang Tuhan mau adalah kita kembali berlari mendekat kepada Tuhan. Amin? Itu yang pertama saudara. Yang kedua adalah dikatakan Tuhan dekat untuk memelihara hidup kita. Kita bisa temukan ini di ayat 15, 16, dan 17. Kalau kita bisa sampai pada hari ini, tentu kita bisa mengamini bahwa kita punya Tuhan itu yang memiliki hatinya, kesetiaannya, yang hidup untuk kita. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi dalam kehidupan saya sendiri, sepanjang tahun ini, tidak semua hari berjalan dengan mulus. Apakah saudara punya hari semuanya mulus? Sepanjang tahun ini? Enggak, betul ya, paling geleng-geleng. Saudara tahu, yang paling mengganggu saya tahun ini adalah, lucunya adalah saya jatuh terkilir, dan itu menyebabkan saya terganggu selama hampir 4 bulan cuma gara-gara terkilir. Yang dulu-dulu sebelumnya kalau saya terkilir, ceklek, ya udah jalan lagi. Entah mengapa tahun ini begitu ceklek, jadinya teriak-teriak, wadaw. Dan butuh 4 bulan untuk pulih. Tetapi setiap kita, saya nggak yakin sepanjang tahun ini kita berjalan dengan mulus semua. Kita mungkin pernah khawatir melewati hari demi hari. Kita mungkin pernah khawatir soal keuangan kita, soal tagihan yang harus kita bayar, soal kesehatan kita, soal kondisi fisik kita, soal masa depan anak-anak kita, soal pekerjaan yang tampak hasilnya tidak terlalu pasti, soal hubungan kita yang retak dengan pasangan atau dengan anak, soal mimpi-mimpi kita yang belum tercapai. Kita mungkin mengalami hari-hari di mana kita merasa bergetar dan takut. Namun saya berdoa untuk semua kita, sepanjang tahun ini, saya berdoa bahwa kita mengalami Tuhan yang tangannya selalu terbuka untuk mencukupi segala kebutuhan kita, dan selalu tersedia untuk memeluk dan menguatkan kita melewati hari demi hari. Saya yakin saudara sudah pernah mengalami semua. Mengapa? Karena sampai hari ini, di sore hari ini, kita semua masih bisa berada di sini, bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Karena apa? Karena saudara sudah lewatin hari-hari yang dimana saudara bahkan begitu khawatir, dan saudara menemukan Tuhan ternyata tidak pernah terlalu terlambat untuk menolong kita melewati hari. Amin?
Dan saya mendorong kita untuk merenungkan momen-momen ini di hari ini. Dan bersyukurlah. Namun jadikan ucapan syukur kita tidak hanya berhenti di mulut kita saja. Ini yang penting, saudara. Jadikan ucapan syukur kita bukan cuma di mulut, tapi tindakan nyata. Yang paling sederhana apa sih, saudara? Sederhana sekali lagi, berikan persembahan syukur. Itu paling gampang. Yang kedua apa lagi? Yang juga gampang. Ikut pelayanan. Itu paling gampang. Apalagi? Punya medsos. Jangan cuma suka curhat tentang saudara ngalamin apa, tetapi gunakan medsos untuk kasih kesaksian kepada begitu banyak orang yang saudara kenal. Atau lewat gereja. Waktu saudara bersyukur mengalami pemeliharaan Tuhan, jadikan berkat yang saudara terima, tidak cuma untuk dirimu sendiri, tapi juga bisa memberkati orang lain. Itu yang Tuhan mau setiap kali kita mengalami Tuhan yang memelihara hidup kita dengan sangat nyata. Itu yang Tuhan mau. Dan saya berdoa sekali lagi, di sepanjang tahun depan, kita juga bakal penuh dengan ucapan syukur tentang Tuhan yang melihara hidup kita. Dan kita tidak berlari jauh dari Tuhan, tapi berlari kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara. Ayat 18-19 mengatakan, Tuhan itu dekat bagi mereka yang berseru kepadanya. Saya berdoa di akhir tahun ini, kalau saudara sudah mulai goyah, kalau saudara sudah mulai kurang percaya, saya mau mendorong kita semua, teruslah percaya, tetaplah percaya bahwa kita punya Tuhan yang bukan cuma mendengarkan doa, tapi kita punya Tuhan yang menjawab doa. Amin? Amin? Yakini ini. Kita punya Tuhan yang hidup, yang bukan cuma mendengarkan doa kita punya Tuhan yang hidup, yang bakal menjawab doa-doa kita. Dan Tuhan dikatakan tidak bakal pernah terlalu jauh, sehingga gak dengarkan teriak kita minta tolong. Namun seringkali yang terjadi adalah kitanya gak berteriak. Apakah karena kita terlalu angkuh untuk mengakui kita butuh pertolongan Tuhan? Ataukah bisa jadi kita merasa terlalu malu untuk mengakui kita butuh pertolongan Tuhan? Yang paling penting adalah seberapa seringkah kita dengan rendah hati berseru, berteriak kepada Tuhan. Itu penting, saudara, karena yang paling merugikan bagi seorang anak Tuhan adalah waktu dia tidak mau mengakui butuh pertolongan Tuhan dan berteriak, berseru kepada Tuhan, minta tolong. Tuhan selalu dikatakan dia selalu bersedia menolong kita. Tangannya tidak pernah kurang panjang. Telinganya bukan tidak pernah mendengar. Tetapi di zaman sekarang, tidak semua orang Kristen mau mengakui dia butuh Tuhan. Dia butuh pertolongan Tuhan. Dia tidak lagi berdoa sama Tuhan, minta kepada Tuhan apa yang dia butuhkan. Kebanyakan daripada orang Kristen sekarang adalah dia berusaha sendiri. Padahal yang dibutuhkan adalah Tuhan berkata, ayo berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Dia, dan kita bakal punya Tuhan yang bukan cuma mendengar, tetapi yang memberi pertolongan pada waktunya. Saya membayangkan ini, saudara, seperti kisah seorang anak yang pergi ke pasar dengan mamanya. Kalau ada satu anak pergi ke pasar dengan mamanya, lalu waktu lagi sibuk-sibuk di pasar, di tengah keramaian, anaknya lepas dari tangan mamanya. Nah, waktu anaknya ketakutan, dia sadar mamanya nggak deket dengan dia. Dia punya dua opsi. Yang pertama adalah karena dia terlalu takut, lalu dia diam, dia nggak bersuara. Atau opsi kedua adalah dia takut lalu berteriak sekeras-kerasnya supaya apa? Mamanya kedengaran. Betul? Kalau anak itu ketakutan berdiam diri, akan butuh waktu untuk mamanya sadar anaknya hilang, akan butuh waktu untuk mamanya menemukan kalau dia berdiam diri.
Tapi kalau anak itu mulai berteriak, panggil ibunya, mungkin meskipun suaranya tertelan, kebisingan, akan lebih cepat untuk mamanya dengerin dia dan menemukan dia karena anak itu berteriak. Betul? Tentu saja Tuhan kita tidak persis seperti itu. Tuhan kita bisa dengarkan bisikan kita yang paling halus di tempat yang paling sepi. Bisa? Bisa. Tapi yang menjadi sama adalah begini. Waktu kita berteriak, berseru kepada Tuhan, kita bakal mengalami hal yang sama, di mana Tuhan akan mendekat kepada kita, lalu berkata, aku di sini, jangan takut. Kau sudah berteriak, aku sudah mendengar, dan dikatakan, aku Tuhanmu, akan memberikanmu pertolongan. Selalu bakal memberikan pertolongan kepada kita yang berseru kepadanya. Amin? Saya mau tutup khotbah ini dengan ngomong ini, saudara. Saya tambah sering dengar kalimat ini di media sosial. Ada salah kaprah dikatakan, kalau jadi orang Kristen tuh dewasa dong, mandiri. Jangan sedikit-sedikit minta Tuhan tolong. Kita tuh orang besar, orang dewasa. Jangan sedikit berdoa sama Tuhan. Bikin ribet Tuhan aja dengerin kita terus setiap hari. Jangan diri sendiri yang buat kekacauan lalu minta Tuhan yang beresin. Kalau kamu dewasa, ini salah kaprah saudara, ini salah pengertian. Kalau kamu dewasa, ya beresin sendirilah kamu yang bikin kacau. Tetapi, kata-kata yang kelihatan rohani ini, saudara perlu tahu tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita punya. Tuhan tidak mau kita mandiri, lalu menjauh dari Dia. Betul? Sama seperti orang tua. Tidak ada orang tua yang sayang anaknya, pengen anaknya mandiri, lalu sudah jauh-jauh lah dari orang tua. Tidak usah telepon, tidak usah datang, tidak usah kirim makanan, pokoknya jauh-jauh lah, hati hubungan lagi. Tidak ada. Betul? Tapi dikatakan kita punya Tuhan yang mau mendekat kepada kita. Dia memilih mendekat kepada kita, bukan menjadi Allah yang jauh. Meskipun kita udah dewasa, Tuhan tidak pernah ingin kita menjauh dari Dia. Yang kedua adalah Tuhan mau kita mengandalkan Dia dan percaya kepadanya. Waktu kita mencoba bersikap mandiri tanpa melibatkan Tuhan, sesungguhnya kita udah jadi sombong. Seolah-olah kita tidak pernah membutuhkan Dia. Sebaliknya, betul, kalau kita minta Tuhan tolong terus, tetapi kita nggak berusaha, kita nggak bergerak, itu menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan kemalasan. Maka apa sih yang harusnya dilakukan orang Kristen yang dewasa? Apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menjadi seperti seorang petani. Apa yang petani lakukan waktu dia mau panen besar? Apa dia cuma doa? Kalau dia cuma doa, kira-kira padinya tumbuh nggak? Tumbuh? Kalau dia puasa, padinya tumbuh nggak? Kira-kira? Enggak. Apa yang dilakukan seorang petani? Adalah dia bekerja keras, mencangkul, menanam, merawat, namun sekaligus berdoa kepada Tuhan, meminta matahari yang cukup, hujan yang cukup. Petani bakal beristirahat pada waktu malam. Karena apa? Karena dia percaya, bagian aku bekerja sekeras-kerasnya, tetapi aku mengandalkan Tuhan. Tuhan yang bakal buat tanaman ini bertumbuh karena Tuhan. Saya mendorong kita semua, mari kita menjadi seperti ini. Bekerja keras harus, mengandalkan Tuhan juga harus. Seperti petani ini, sepanjang tahun, kita bakal mengalami Tuhan telah berjalan bersama kita
menopang saat kita jatuh, memelihara saat kita kekurangan, dan mendengar dan menjawab setiap doa yang kita serukan kepada Dia. Saya merindukan sekali lagi, hari ini adalah hari di mana kita bisa berlatih untuk bersyukur. Kita amini bahwa di tahun depan kita bakal lewatin ulang tahun saudara masing-masing. Amin. Saudara bakal lewatin Cynthia dengan sukses. Kita bakal lewatin ulang tahun gereja, Paskah, Natal, semua yang kita bakal lewatin tahun depan. Biaya sekolah anak, biaya kesehatan kita, semua kita bakal laluin bersama dengan Tuhan yang bahkan menopang waktu kita jatuh, menegakkan waktu kita tertunduk, memelihara hidup kita dengan nyata, dan mendengar dan menjawab semua doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi sore hari ini. Kami percaya semua kami di sini, semua ada karena anugerah Tuhan. Tahun ini kami sudah melewati begitu banyak hal, begitu banyak masalah, begitu banyak gejolak. Dan kami percaya kalaupun dikatakan tahun depan, masalah kami bakal lebih besar, target kami bakal lebih banyak, kebutuhan kami bakal lebih banyak, tapi kami bakal punya Tuhan yang jauh lebih besar mengatasi semua itu. Dan kami bersyukur buat hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh mengingat ucapan syukur kami. Jangan cuma berhenti di mulut kami, tetapi di tindakan kami, Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan lembutkan hati kami. Tuhan pulihkan keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.